Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ustazah Ayunun Nafisah yang di sini nanti akan menyampaikan terkait tentang unsur-unsur peta yang ada di peta Republik Indonesia atau Indonesia. Baik, langsung saja. Unsur-unsur peta yang pertama ialah judul. Nah, dalam peta unsur utama ini penting karena judul nanti harus sesuai dengan peta yang akan ditampilkan. Kedua adalah garis tepi, yang mana garis tepi ini adalah untuk membatasi gambar peta serta untuk menaruh garis astronomis seperti nanti garis lintang dan garis bujur dalam bentuk 0 derajat atau derajat. Yang ketiga adalah unsur arah mata angin, yang dimana fungsinya ini untuk menentukan suatu tempat atau wilayah di suatu negara atau suatu wilayah di peta. Unsur keempat yaitu skala. Nah, skala peta di sini ada dua. Yang pertama itu adalah skala angka, yang kedua adalah skala garis. Nah, skala angka ini adalah perbandingan antara jarak di lapangan, jarak di peta sama dengan jarak di lapangan. Cara membacanya, contoh skala peta Republik Indonesia 1 berbanding 5.500.000, maka dibacanya yaitu 1 cm di peta sama dengan atau berbanding 55 km di lapangan. Sedangkan skala garis ini bentuknya garis yang dimana garis ini nanti bukan dibedakan ya, digaris sampai di sini ada 5. Maka cara membacanya seperti apa? Cara membacanya di sini adalah 1 cm di peta sama dengan 55 km di lapangan, atau 5 cm di peta sama dengan 275 km di lapangan. Baik. Nah, unsur yang kelima yaitu adalah legenda. Legenda ialah keterangan-keterangan simbol yang ada di dalam peta. Apa saja simbol-simbol yang ada di peta ini terbagi menjadi 3, terutama yang ada di peta ini. Yang pertama adalah simbol warna, yang kedua adalah simbol garis, dan yang ketiga adalah simbol gambar. Nah, yang simbol warna. Simbol warna ini sangat mudah dipahami. Ada warna terkait dengan perairan atau kelautan, maka warnanya pasti biru. Nah, biru ini nanti juga terkait dengan kecerahan. Misalkan kalau diaplikasikan ke sini, biru yang lebih warnanya lebih lebih gelap, maka itu menandakan lautannya dalam. Sedangkan yang lebih terang atau tidak gelap, maka dia bisa air sungai. Nah, contoh misalkan di sini ada sungai, ada danau. Nah, nanti itu simbol bentuk ini. Nah, terus warna. Warna di sini terkait dengan ketinggian tempat. Nah, warna hijau. Nah, contoh di sini adalah Kalimantan. Kalimantan dan Sumatera. Warnanya hijau berarti itu adalah dataran rendah. Kalau warnanya kuning, nah tapi di sini kuningnya tidak kuning seperti asli kuning ya. Nah, kuningnya lebih muda, maka di situ adalah dataran tinggi. Sedangkan coklat
atau kuningnya lebih tua atau lebih apa ya? Yaitu maka itu artinya pegunungan. Berarti yang ada warna coklat, nah di sini maka di sini adalah deretan pegunungan. Kalau kita lihat lebih dekat, benar di sini banyak sekali atau berjejer pegunungan dari Aceh sampai, nah ini masih pegunungan. Oke, kita tarik sampai sini saja. Mana tadi? Nah, di sini masih ada pegunungan. Nah, nih gunung. Nah, ini ada gunungnya. Nah, berarti di situ benar menunjukkan pegunungan. Terus simbol garis. Nah, simbol garis di sini kita lihat. Kalaunya garis seperti ini. Nah, ini jelas sekali menentukan batas sebuah negara. Nah, di sini adalah batas negara Indonesia, di sini Malaysia. Sedangkan batas provinsi, nah di sini ada. Nah, ini adalah batas provinsi antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Kalimantan Selatan. Terus di sini ada lagi, nih ada nanti seperti ada 3. Nih ada 3 atau yang ini nanti juga berkaitan dengan garis zona ekonomi eksklusif atau berkaitan dengan perairan wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita ke nih simbol gambar. Nah, di sini mudah sekali kita aplikasikan di sini. Contoh, di sini ada ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Maka di sini ada gambarnya Palangkaraya. Nah, berarti ibu kotanya Palangkaraya. Di sini ada lagi ibu kota Kalimantan Barat Pontianak. Kalau kota, kecamatan itu berarti gambarnya ini. Contoh nih, Sekadau. Kalaunya kecamatan, nih ada Melinau. Nah, jadi ada simbol bulat. Di sini ada juga gunung. Kalau gunungnya segitiga. Kalau hitam berarti gunung itu tidak aktif. Sedangkan segitiga yang warna merah berarti gunung itu sedang aktif. Tadi danau ini juga termasuk simbol gambar. Sungai itu sangat mudah. Nah, di sini kan sangat mudah melihati kalau itu adalah simbol sungai. Baik, yang terakhir adalah garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu adalah garis khayal. Nah, yang membelah antara lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang manfaatnya untuk mengetahui wilayah tersebut atau negara tersebut termasuk zona iklim apa. Nah, kalau Indonesia kita sudah tahu dia termasuk ke dalam garis atau iklim tropis. Baik, contoh di sini ada, nah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau 0 derajat. Nah, 0 derajat di sini menentukan bahwa, nah ini adalah batas garis lintang. Dari garis lintang utara, garis lintang selatan. Nah, otomatis Indonesia beriklim tropis. Sedangkan garis bujur, nah garis bujur ini yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur. Nah, di sini Indonesia kita tahu kalau dilihat dari garis bujurnya itu nanti terbagi menjadi 3 wilayah, waktu wilayah. Yang pertama adalah Indonesia waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Nah, itulah manfaat garis bujur atau garis lintang tadi. Mungkin itu saja. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.